Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Saleh dan Salihah semuanya. Bertemu lagi dengan Ibu ya di pembelajaran tematik hari kedua. Saleh dan Salihah, materi kita kali ini masih tentang ASEAN. Namun sebelum itu, Ibu mengingatkan kembali, sebelum kita mempelajari materi ini, jangan lupa untuk menyiapkan buku catatannya beserta alat tulisnya. Kemudian, satu hal yang tidak kalah penting, Saleh dan Salehah, jangan lupa untuk senantiasa membaca doa. Yuk, kita sama-sama berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Nah, Saleh dan Salehah, ada yang pernah lihat bunga ini? Ya, ini adalah kembang sepatu. Kita biasanya menyebutnya kembang sepatu. Kenapa dikatakan kembang sepatu? Karena konon katanya bunga ini bisa dijadikan semir sepatu ya, atau sebagai bahan pewarna. Bunga ini ternyata merupakan bunga nasional dari negara Malaysia. Subhanallah ya. Dan bunga ini dijadikan pula sebagai hiasan atau bahan pewarna. Nah, udah jelas kan? Bunga ini ternyata tidak hanya bisa tumbuh di Malaysia loh, tapi juga bisa tumbuh di Indonesia, walaupun memang asal mulanya dari negara Malaysia. Loh, apa hubungannya ya? Nah, kita lanjut. Bagaimana dengan bunga ini, Salih-Salihah? Ya, betul. Ini adalah bunga kemboja. Namun, walaupun namanya kemboja, bukan berarti bunga ini berasal dari Kamboja, melainkan berasal dari Amerika. Hanya orang-orang Laos menggunakan bunga ini sebagai hiasan dan tentunya digunakan pula untuk dekorasi upacara keagamaan serta penyambutan tamu. Nah, subhanallah ya, di kita juga bunga ini tumbuh dengan baik. Biasanya digunakan dalam upacara keagamaan juga. Saleh-salehah yang dimuliakan Allah, ternyata mengenal bunga-bunga juga perlu ya. Tapi lebih perlu lagi kalau kita juga harus mengenal negara-negara yang dekat dengan negara kita, khususnya di Asia Tenggara. Sudah pernah Ibu bahas kan kawasan tentang Asia Tenggara? Ya, dan kali ini kita akan lebih spesifik membahas tentang organisasi yang ada di Asia Tenggara, yaitu ASEAN. ASEAN merupakan perhimpunan bangsa-bangsa di Asia Tenggara yang merupakan organisasi kerjasama regional di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, lahirnya organisasi ini diawali dengan pertemuan 5 menteri luar negeri di kota Bangkok, Thailand. Pertemuan ini dikenal dengan Deklarasi Bangkok, di mana para menteri-menteri luar negeri ini menandatangani Deklarasi Bangkok itu pada tanggal 8 Agustus tahun 1967, sehingga berdirilah sebuah organisasi yang dinamakan ASEAN. Nah, siapa saja sih kelima menteri luar negeri tersebut? Ya, yang pertama ada Adam Malik. Adam Malik merupakan menteri luar negeri dari negara Indonesia. Beliau merupakan perwakilan dari negara kita. Yang kedua ada Tun Abdul Razak. Beliau adalah menteri luar negeri dari Malaysia. Yang ketiga ada S. Rajaratnam. Beliau merupakan menteri luar negeri Singapura. Yang keempat ada Thonat Koman, merupakan menteri luar negeri negara Thailand. Yang kelima adalah Narcisco Ramos. Beliau adalah menteri luar negeri Filipina. Isi dan tujuan Deklarasi Bangkok adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mempercepat pertumbuhan, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, memelihara perdamaian dan stabilitas dengan menjunjung tinggi hukum dan hubungan antara negara-negara di Asia Tenggara. Ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan administrasi. Keempat, saling memberikan bantuan dalam bidang fasilitas latihan dan penelitian pada bidang pendidikan, kejuruan,
teknik, dan administrasi. Tujuan yang kelima adalah bekerja sama lebih efektif untuk mencapai daya guna lebih besar dalam bidang pertanian, industri, dan perkembangan perdagangan, termasuk studi dalam hal perdagangan komoditas internasional, perbaikan pengangkutan, dan fasilitas komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat. Yang keenam adalah meningkatkan studi tentang masalah-masalah di Asia Tenggara. Ketujuh, memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan berbagai organisasi internasional dan regional lain yang mempunyai tujuan yang sama, serta mencari kesempatan untuk menggerakkan kerjasama dengan mereka. Sejak dibentuknya pada tanggal 8 Agustus tahun 1967, ASEAN memiliki 5 negara anggota awal. Selanjutnya, negara-negara lain pun memutuskan ikut bergabung sebagai negara anggota ASEAN. Kini, ASEAN beranggotakan 10 negara di Asia Tenggara. 5 anggota pertama yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina masuk pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Selanjutnya, diikuti oleh negara Brunei Darussalam yang masuk pada tanggal 7 Januari tahun 1984. Sedangkan Vietnam masuk pada tanggal 28 Juli tahun 1995. Adapun Laos masuk pada tanggal 23 Juli tahun 1997, diikuti oleh negara Myanmar yang masuk pada tanggal, bulan, dan tahun yang sama dengan Laos, yaitu tanggal 23 Juli tahun 1997. Sedangkan negara terakhir anggota ASEAN yaitu Kamboja masuk pada tanggal 16 Desember tahun 1998. Kondisi sosial Asia Tenggara. Yang pertama, kemiskinan. Kemiskinan termasuk salah satu masalah besar yang dihadapi oleh sebagian besar negara-negara di Asia Tenggara, terutama di negara Indonesia, Filipina, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Selanjutnya adalah kriminalitas. Kriminalitas merupakan permasalahan yang dapat terjadi di belahan dunia manapun, termasuk negara-negara Asia Tenggara. Oleh karena itu, setiap negara di Asia Tenggara membuat peraturan dan norma hukum guna mencegah tindakan kriminalitas. Yang selanjutnya adalah kependudukan. Masalah di Asia Tenggara merupakan kawasan dunia dengan kepadatan penduduk yang hampir sangat tinggi. Hampir sebagian besar wilayah kawasan Asia Tenggara yang subur merupakan wilayah padat penduduk dengan angka kelahiran yang cukup tinggi. Yang selanjutnya adalah masalah lingkungan hidup. Pencemaran akan terjadi di lingkungan fisik, biologi, dan sosial jika terdapat sesuatu yang merugikan bagi kehidupan. Asia Tenggara mengantisipasi terjadinya kerusakan lingkungan dengan membuat persetujuan lingkungan hidup bersama, sehingga tercipta suasana lingkungan yang bersih, harmonis, dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat sekitar. Alhamdulillah, demikian materi tentang ASEAN yang dapat Ibu sampaikan kali ini. Kita sudah mempelajari tentang sejarah didirikannya organisasi ASEAN dan tujuan serta anggota-anggota dari berbagai negara di Asia Tenggara yang membentuk organisasi ASEAN. Nah, ada beberapa hal positif yang dapat kita jadikan inspirasi. Misalnya, ada budaya bersih, disiplin, dan teratur di negara Singapura, atau sikap melestarikan budaya dan kearifan lokal di negara Malaysia. Kira-kira apa saja ya hal positif yang dapat menginspirasi kita? Yuk, kita lebih tahu lebih dalam lagi tentang ASEAN ya. Jangan hanya sampai di sini saja. Saleh dan Saleha dapat mencari tahu lebih luas lagi pemahaman Saleh dan Saleha tentang negara-negara di Asia Tenggara, khususnya yang bergabung menjadi organisasi ASEAN.
Saleh dan Salihah ternyata menjalin persahabatan dengan orang lain dari berbagai suku dan bangsa merupakan seruan agama. Mereka boleh jadi berasal dari berbagai negara yang memiliki budaya yang berbeda. Namun, Allah mengingatkan bahwa yang menentukan kemuliaan seseorang adalah ketakwaannya. Jadi, mari kita saling bersahabat dengan tetap menjaga jati diri kita sebagai seorang muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Demikian salih-salihah semuanya materi yang dapat Ibu sampaikan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.